lebih lah kisaran Ya. itu. Jadi kemarin aku baca ada data mengatakan Bentar, ulang. Jarak Al-Quran diturunkan dengan jarak hadis ditulis. iya itu Oke, 200-an tahun. lanjut. 200 tahun ya, silakan. Sedangkan nama-nama surah itu menurut apa yang saya baca itu diketahui dari hadis. Terus bagaimana orang muslim hidup selama 200-an tahun itu terhadap kitab itu? Kan tidak diketahui, bro. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Baru penjelasanmu ini pun saya tidak pernah membaca data dari mana yang kamu pakai menjadi acuannya. Mengapa namanya menjadi surat Al-Baqarah dan Al-Jin? Apakah itu ada di Asbabun Nuzul atau di mana? Menurut Oke, saya bro saya kasih harus tunjuk salah satu tunjukkan. contoh. Salah satu contoh saya Nah, kasih tunjuk. Kenapa saya kasihlah, katakan begitu? kasihlah. Nah, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Itulah kenapa dijadikan namanya surat Al-Baqarah, karena ada di situ. Jadi Nabi Musa mengatakan Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Musa berkata bahwa Tuhan kalian Bani Israel memerintahkan kepada kalian untuk memotong sapi betina. Qalu atattahiduna huzwa. Apakah kau akan menjadikan aku bahan tertawaan oleh bangsa lain? Nabi Musa menjawab, qala inni a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku daripada perbuatan orang-orang yang bodoh. Itu salah satu contoh. Memang urgensinya seperti itu. Oh, jadi berarti lebih urgen nama binatang lembu itu daripada peristiwa yang berbicara tentang pemberontakan. Kenapa tidak jadi temanya di situ ketaatan atau apa kok nama sapi? Seharusnya kan manusia lah yang Bukan pada ditonjolkan. sapinya, Karena tapi gini, pada peristiwanya. Bukan pada maksud sapinya, aku. bukan sesuai pandanganmu. Bukan pada sapinya, tetapi pada peristiwanya. Karena Contoh dalam ya. Al-Baqarah juga disebutkan babi, kera. Iya. Ada disebutkan kera, babi, kirdun, khinzir. Ada sebutkan Allah. Iya, kenapa nggak ikut babi? Kenapa nggak ikut kera? Cuman sapinya. Kan urgensi terbesarnya di situ. Ya udah nggak apa-apa. Karena gini ya, saya coba bandingkan dengan kitab-kitab terdahulu. Kenapa 5 kitab Musa itu disebut namanya contoh kejadian? Karena itu memang awal, permulaan. Keluaran itu berbicara Israel keluar dari Mesir. Baru bilangan Siapa itu yang memang. menamakan kitab Musa dengan nama kejadian? Siapa yang menamakan? Loh, orang-orang menamakan itu, kitab Musa itu dibuat namanya. Itu di Indonesia saja versi LAI namanya kejadian. Kalau di dalam orang Yahudi dan orang Samaria mengatakan Bereshit. Iya. Dan itu artinya bukan kejadian sebenarnya. Iya, kenapa? Bereshit berasal dari kata Bereshit dari bahasa Ibrani Reshit. Reshit dari kata dasar ros, artinya kepala, awal. Reshit adalah awal, B pada awalnya, bukan kejadian. Iya. Pada awalnya. Iya, kalau kan? pada awalnya tidak semuanya kejadian. Ya udah. Ada macam-macam di situ. Oh, artinya jadi, memang salah penamaan. Iya. Contoh, kenapa kejadian itu namanya menjadi kejadian? Ada maknanya di situ. Contoh, awal permulaan ciptaan dijelaskan. Awal mula bangsa Israel dalam bahasa di situ Ibrani, dijelaskan dalam ya. bahasa Ibrani Tetapi disebutkan gini, dalam bahasa Ibrani disebutkan Bereshit, artinya permulaan. Kenapa LAI menamakannya kejadian? Iya. Tidak semua kejadian itu permulaan. Tidak semua kejadian permulaan. Oke, tidak ada masalah. Kejadian kecelakaan yang di depan jalan raya saya ini baru kemarin. Ini bukan permulaan. Artinya gini ya. Kenapa dibuat itu menjadi kejadian? Itu menunjukkan bahwa itulah permulaan. Contoh permulaan ciptaan ada di situ. Permulaan bangsa Israel ada di dalam kitab itu, maka kejadian. Tetapi contoh kalau Al-Baqarah itu kok kepada esensi binatangnya bukan esensi peristiwanya. Itu yang jadi pertanyaan saya. Baru kenapa Al-Baqarah kenapa? Itu kan dari nama binatangnya bukan peristiwanya. Ya peristiwanya kan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memotong sapi. Kenapa? Sapi itu digunakan untuk apa? Dari ekornya setelah dia dipotong digunakan untuk memukul mayat supaya mayat itu memberikan kesaksian siapa yang membunuh dia. Kan zaman dulu nggak ada CCTV. Iya. Karena kan gini ya. Iya. Karena Allah Israel itu nggak pernah atau para nabi Israel itu membuat nama kitab itu binatang, tapi nama manusia atau nama peristiwa ya. Cuman kenapa kok bro jadi nama binatang itu kan itu menjadi pertanyaan yang cukup ya. Sekarang nama binatangnya kenapa? Apakah binatang itu tercela? Ya unik saja. Sapi, masa kitab sapi banyak memberikan manfaat loh sapi. Dipotong dagingnya, susunya diminum, bayi-bayi yang tidak bisa ibunya keluar susu diminum sapinya. Luar biasa, nahal, lebah.
Apa Oke. manfaatnya lebah? Lebah Tapi itu di dalam bisa Quran dipakai. juga aku pernah baca lebah itu Hmm. katanya madu itu dari kotoran lebah. Bahkan Enggak, lebah bukan dari juga kotoran lebah. dikatakan di dalam Quran itu dikatakan lebah makan buah loh. Mana ada lebah makan buah? Bukan lebah makan buah, lebah makan nektar, bukan buah. Mana makanya saya bilang kalau kau bicara dengan saya tunjukkan dalilnya, kita bedah dalilnya, jangan pakai Aduh, aduh. asumsi. Pakai dalil, sebutkan, tunjukkan dalilnya. Akhi Satu Indra saja nggak saya ada sudah bingung puas. soal biblos apa untuk di compare? Enggak, dia nyerang di Al-Quran terus, saya bertahan dulu. Nanti kalau waktunya saya nyerang Oh, akan ada waktunya. oh Oke. ya. Nah, makanya saya katakan, Beresit bara Elohim. Pada Hmm. mulanya Elohim menciptakan. Elai Iya. saja jujur pada penerjemahan. Pada Hmm. mulanya, Beresit diterima pada mulanya. Kenapa ketika memberikan nama, Beresit jadikan kejadian? Saya tanya kamu. Iya. Sama nggak kejadian dengan permulaan? Ya artinya kan gini bro. Mengapa Beda. namanya kejadian? Kejadian Maknanya kecelakaan di di kampung situ saya baru karena kemarin, bukan itu permulaan itu. berbicara tentang permulaan ciptaan, Itu baru permulaan Beresit. manusia, Belum Beresit. Keluaran betul. Makanya permulaan bangsa saya mau Israel keluar. ada di situ. Udah jelas kan? Enggak, Itulah artinya itu kan kejadian itu. Dan itu enggak, itu sesuai kan dengan kamu kata tahu bahasa Beresit Ibrani bara enggak? Elohim. Saya nggak bisa bahasa Kamu tahu bahasa Ibrani. Ibrani enggak? Kamu Kau- membenarkan kejadian. Sebentar. Kau bisa bahasa Kamu tahu bahasa Ibrani? Ibrani enggak? Kau bisa bahasa Ibrani? Bisa? Oke, kamu kapan dialog dengan Rabi Yahudi langsung? Oh, saya Kamu siang. berani kapanpun. Saya kapanpun. Mau nanti Kau malam takut terjadi. kan? Ayo. Enggak, saya enggak Betul. takut. Nandar aja begitu Oke. berani, saya ngajarin Nandar, apalagi saya. Loh, Nandar nggak tahu apa-apa. Iya, makanya ini gurunya maju. Nanti kami masukkan ke Rabi Brian itu Oke. yang langsung orang Yahudi. Oke. Kita atur Rabi waktu siapa ya. orangnya? Jangan sampai Rabi KW ya. Jangan sampai Loh. Rabi KW, bukan sih saya. Iya, dia Yang bisa sebut bahasa saya Rabi Ibrani. Oke. Kapan Oke. waktunya kita tentukan? Saya catat. Terserah kamu. Saya menunjukkan Jangan. kesiapan saya. Oke, Saya siapa kan ada humasnya? pekerjaan. Kamu hubungi Siapa saya. Akhi Indra humasnya? gue manajerin. Besok malam bisa nggak Ben? Ah, Oh, dia ya. harus diatur Jangan jauh gitu hari aja. dulu. Malam Sabtu atau malam Minggu aja. Saya libur Oh, malam kerja tuh. Minggu. Oke, malam Minggu Sabtu, ya. malam Minggu jadi tuh. Oke, malam Minggu. Karena kalau dia sampai malam Minggu mau debat dengan saya, berarti dia Yahudi palsu. Dia nggak menjalankan sabat. Berarti kau bawa Yahudi palsu sama saya. Saya des kamu itu. Saya pancing kamu kena. Loh, Pancing Namanya ya, Yahudi nggak mau itu habis sabat itu mau debat, nggak ada. Mereka sabar. bisa kok, Berhenti. bisa. Kan Ya Yahudi berarti itu ya kan Rabi bukan. KW itu. Mana Loh, ada Yahudi kau nggak tahu sabar? nggak? Mana itu? Yahudi dengan agama Yahudi beda kan? Kau Nah gimana makanya harus tahu sih? sejarahnya dulu. Harus tahu sejarahnya. Kau itu nggak bisa bedakan agama Yahudi dengan orang Yahudi dengan bangsa Yahudi. Kau bisa bedakan nggak itu? Agama Oke. Yahudi atau orang Yahudi? Saya jelaskan duluan atau kau jelaskan duluan? Nggak Hah? bermutu Jangan bro. ketawa. Kau duluan atau saya Oke. duluan? Malam Minggu Lanjut. nanti Kores dihubungi sama tim FIC ya. Bisa. Jam Saya semangat sekali. berapa nak? Oh, Biasanya siap. jam Endorse. Oke. Malam Minggu. Siap, silakan. Indra Mose, saya Saya catat. tunggu-tunggu FVC itu. bagus. Jam Ya, 8. catat. Badai Isya. Saya tunggu-tunggu tuh. Oke, Indra Mose. Dari catat ya. Iya, kamu impor saya hajar impormu. Gue moderator timer dari FVC ya. Sip. Kau bisa Promotor siapkan. bahasa Ibrani enggak? Ya gue moderasi English Udah. aja lah. Oh, English. Bisa kau bahasa Inggris? Bisa juga Piece kau. of cake, Ben. English, English I'm is my asking piece of English little cake. and Bro, I bro, learning bro Indra Mose. Ya. Penjelasanmu tadi itu sumbernya dari mana, bro? Yang mana? Yang Biasanya tadi mana? tentang nama-nama kitab itu, nama-nama kok bisa jadi sapi betina itu dari tafsir mana kamu ambil itu, bro? Boleh saya Bisa baca? kau baca? Ya, boleh. Bisa kau baca di kitab namanya At-Tafsir wa Tanwir. Coba share dulu, At-Tafsir share. di Imam Coba share. Enggak ada itu. Saya mendengar ceramah itu. Oh, kirain kau punya data. Kalau ada Memang datanya, udah bro, di situ. aku pengen tahu. Oke, saya coba carikan ya. Oke. Saya coba carikan. Oke, jadi gitu, bro, supaya apa yang bro sampaikan itu kan tervalidasi. Betul. Karena kan nama Bagaimana? kitab Saya itu, carikan dulu atau saya lanjutkan? karena nama-nama kitab ini. Pada intinya nama-nama itu nggak ada masalah, tidak celah di situ. Oke. Tidak ada kecelakaan di situ. Sesuatu yang mencela di situ nggak ada. Allah namakan Al-Baqarah karena memang dari semua kisah yang terdapat di surah Al-Baqarah, yang paling intinya adalah pembahasan tentang itu.
Yang paling intinya. Makanya saya tadi menanyakan kamu mengatakan bahwa yang menamakan surat-surat itu adalah hadis. Nah, hadisnya nomor berapa? Biar kita urai. Kemarin saya diskusi di DFC dengan teman-temanmu mengatakan itu dari hadis dan saya kasih data juga. Dan mereka katakan hadisnya? iya. Yang mana hadisnya? Saya lagi cari, bro. Ya cari kan. Tuh, aku udah tanya berapa kali nih sama orang Islam. Ya jadi kalau bro menjawab tadi itu, bro lebih pintar sedikit dari mereka. Oh, yang dia iya, saya lebih kau lebih pintar dari mereka. Enggak, kemarin aku saya sukanya tawadhu. Iya. Saya enggak suka. Ustadz Wafi kemarin kutanya. Ustadz Wifi. Ustadz Wifi udah kutanya. Iya, udah kutanya. Akhi, saudaraku itu. Oh, siapa lagi yang kutanya kemarin itu? Jawabanmu lebih pintar, cuman sumbermu nggak tahu aku dari mana, itu aja. Ya nggak apa-apa, kamu aja nanya nggak pakai sumber kok. Makanya saya jawab dulu, saya simpen dulu data saya. Kalau kau nanya pakai sumber, kau jabarkan, kau bedah kitabnya, saya masuk dengan pembedahan ilmiah. Kalau cuma dengan kata-kata ya saya balas dengan kata-kata sesuai. Oh, kalau begitu. Kalau sumbernya dari mana ya nanti dulu, karena kamu juga nggak pakai narasi. Kau harus bawa catatannya seperti apa, dalam kitab apa, oleh siapa. Kita bedah, saya akan membantah dengan ilmiah juga. Kok nggak ada lagi ya kemarin itu ya? Ya silakan, makanya saya kasih kamu waktu sampai waktu ini berakhir depan kita, silakan. Makanya saya, dari awal saya sampaikan kepada kamu mau menuduh apapun tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kau sampaikan dalilnya. Dari mana itu kau dapat? Jangan sampai dari sokatul. Nah, itu susah lagi kalau begitu. Bentar ya. Saya belajar perbandingan agama baru kemarin, Saudara Erben. Ya, sekitar 9 tahun yang lalu, 2013. Baru kemarin saya belajar. Aduh, ini contoh ya, bro. Ini ada data ini. Walaupun satu kau sampaikan. Ini contoh ya. Imam Fakru Ar-Razi menyebutkan dalam Mafatih Al-Ghaib sekitar 32 nama untuk Al-Quran. Yang lain mengatakan 55 nama dan semuanya. Nah, ini jadi ada perbedaan juga. Alkitab atau Kitabullah. Ini Al-Furqan. Apa bedanya Al-Quran dengan Al-Furqan? Bukan perbedaan. Al-Quran itu namanya banyak memang. Ya, bukan ini. Bentar ya. Inna nahnu nazzalna furqan. Ya, sungguhnya Allah menurunkan Furqan. Itu nama lain dari Al-Quran. Inna nazzalna alaikal kitaba. Telah diturunkan kepada kamu kitab. Itu nama Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Itu juga namanya Quran. Quran namanya banyak. Bukan satu. Tapi ya isinya itu saja. Sama dengan Nabi Muhammad itu bisa disebut Ahmad. Bisa disebut Toha. Bisa disebut Yasin. Tapi ya tetap itu isinya. Nabi orangnya itu aja. Bukan orang lain. Kemarin ada aku baca linknya itu. Dalilnya kita bedah secara ilmiah. Tunjukkan catatan kakinya dari siapa, dia orang ulama dari mana, dia menuliskan tentang apa, dia dari kalangan apa, di zaman berapa, kan begitu. Kok nggak muncul lagi apa itu tulisan yang kemarin itu, bro? Kemarin itu. Ya silakan, saya kasih waktu sampai perdebatan ini selesai. Ada cari, nggak apa-apa, nanti aja. Sambil diatur irama jantungnya, jangan sampai ada masalah gitu, karena nggak tanggung jawab saya. Ya, saya cari data ini. Kemarin aku udah baca itu. Oh ya, ini kali ya. Mudah-mudahan ini. Nah, ini nih. Sumber penamaan surat di dalam Quran itu berasal dari takwifi. Itu ya. Ini. Namun yang dimaksud takwifi di sini tampaknya tidak diartikan melulu dengan jelas itu bukan takwifi, bro, tauqifi. Iya, kau kan beda lagi takwifi dengan tauqifi.
Ini tidak diajarkan oleh Nabi loh katanya. Imam Asyuyuti sendiri menyatakan bahwa nama-nama surah Hmm. diperoleh tauqifi dari hadis dan Dan asar. atsar. Atsar itu apa Sekarang itu? saya tanya ente, hadis itu apa? Hadis itu kan kitab yang ditulis setelah Nabi meninggal itu loh. Sumbernya dari siapa? Hadis. Hadis yang paling tua itu kan itu dari Bukhari. Bukhari itu orang Hadis itu sumbernya Uzbekistan. dari siapa? Sumber muaranya dari siapa hadis? Hadis itu sumbernya adalah dari katanya ke katanya. Katanya ke katanya. Oh iya, cerita ke Muaranya. cerita kan. Cerita ke Muaranya cerita kan. siapa? Ya. Saya tanya sama kau. Hadis iya. Bukhari penulis hadis itu pernah jumpa sama Muhammad enggak? Tidak. Oh iya udah, berarti dari mana dia tahu itu? Dia berjumpa dengan perawi, periwayat. Loh, artinya berarti katanya ke katanya kan? Iya, justru dengan katanya ke katanya udah itu kan nggak salah aku bro. Nggak iya, salah aku kan. Katanya nyampainya ke siapa terakhirnya? Nyampainya ke siapa? Oke. Masalahnya siapa kan namanya? gini. Jarak Nabi dengan harus jawab dulu. Siapa terakhir namanya? Kata saya siapa? tahu. Kata siapa sampai siapa? Sampai siapa? Artinya dari zaman Nabi itu sampai ke Bukhari yang 200-an tahun itu jaraknya ada di situ. Jadi kata si Anu ke si Anu, dari si Anu ke si Anu, begini bunyinya kan begitu rata-rata di hadis. Makanya saya bilang dari mana sumbernya? Katanya ke katanya kan tepat, bro. Iya, itu kalau katanya kalau nggak katanya ke katanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, penulis hadis itu pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau enggak, ada catatan. Tapi kan catatan kan tidak ada. Karena hadis tertua setahu saya itu Bukhari. Betul enggak? Ya enggak, ada yang lebih tua dari itu. Apa? Hadis paling tua? Gurunya Bukhari siapa? Ya enggak tahu, aku kasih tahu lah. Gurunya Bukhari Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i Imam Malik. Imam Malik, kitabnya namanya Al-Muwatta Malik. Oke. Tapi kan hadis yang paling banyak itu kan hadis Bukhari tuh yang dari 700.000 ya. Menjadi sekian puluh ribu itu. Nah, 7.001. 7.008. Nah, dari sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Itu pertanyaan lagi tuh. Makanya sampai Buya satu kan ngomong itu. Hadis yang paling banyak dibukukan itu bukan Bukhari. Saya sampaikan ke kamu. Ini saya share screen. Siapa? Kamu tahu. Ya sebentar ini dulu ya. Jadi bentar. Kan pertanyaan tadi bentar dulu. Saya menyampaikan dalil nih. Iya, bukan, yang aku tanya tadi ke bro itu kan bagaimana hadis itu bagaimana nama-nama kitab itu diketahui. Kalau itu dari nama Nabi, katanya tadi itu nggak semua diceritakan oleh Nabi, tapi ketahuan dari hadis-hadis. Itu kok kalimatnya tadi? Makanya hadis itu dari siapa hadis? Hadis itu dari siapa? Ya hadis itu dari katanya ke katanya. Ya dari katanya itu kan mata rantainya Iya. Isinya apa? Iya, katanya ke katanya kan tetap. Nabi. Nah, coba buka dulu hadismu tadi. Coba kasih buka hadis itu. Pasti ada di situ kan dari si Anu ke si Anu, dari si Anu ke si Anu kan? Dari si Anu ke si Anu, betul. Berarti betul kan katanya ke katanya kan? Itu bukan inti daripada hadis, itu namanya jadi cerita ke cerita ini kan? Bukan cerita ke cerita, itu namanya ilmu buktinya yang itu kalimatnya coba bro lihat itu. Telah menceritakan kepada kami. Alkitab kami gini, Alkitab kami nggak perlu sanad. Kenapa? Kalau nggak perlu sanad, kalau misalkan Matius dusta, mau dikoreksi dari mana? Dengarkan. Kalau Matius dusta misalkan. Oke, dengarkan. Mau dikoreksi dari mana? Kalau nggak ada terjaga di mata rantai, para saksi tidak ada. Saya jawab. Saya jawab bisa. Kenapa kami tidak butuh hadis seperti itu? Karena dari Matius itu ke Yesus itu masih sejaman, abad pertama semua. Dari Matius ke gereja diedarkan surat itu juga masih satu zaman. Dan kalau satu zaman itu Matius ketemu Yesus nggak? Matius ketemu Yesus lah. Matius yang mana yang ketemu Yesus? Ya Matius murid Yesus kan ada Matius pemungut cukai yang menjadi murid. Matius bin siapa? Nama bapak itu siapa? Silsilahnya? Ya enggak tahu saya bro siapa nama. Yang mana tahu orang nama Matius banyak bisa jadi Matius tetangga Iya enggak apa-apa enggak tahu itu karena kalau di Islam kan nih kita kasih contoh. Gini, Islam. bentar. Nih, kasih contoh nih, lihat ke layar. Bentar dulu. Kenapa? Karena ajaran yang disampaikan Matius bisa dikonfirmasi di dalam tulisan Lukas, Matius, dan Yohanes dan Markus. Jadi bisa. Kenapa begini? Ada dua pendapat. Yang satu mengatakan bahwa ibunya Yesus hamil sebelum tunangan, yang satunya setelah tunangan. Itu diperkuat bagaimana? Di mana dikatakan hamil sebelum tunangan? Oke.
dengan Kita setelah tunangan. lihat. Coba. Kita lihat di mana teman-teman, saya agak lupa ini. Di Oke, Google. buktikan. Enggak apa-apa, kau Tentang, kan mendalilkan, kau membuktikan. ya bentar. Siapa yang dalil buktian ya? Kisah kelahiran Yesus itu. Bentar saya cari pelan-pelan ya. Soalnya saya lama udah nggak pernah membahas ini. Nah, jadi di salah satunya mengatakan sebelum tunangan, di satunya mengatakan setelah. Nah, kalau di Islam itu bisa diadili karena apa? Mata rantainya siapa? Siapa yang mengatakan enak kalau di Islam? Kalau di kamu gimana? Nah, sekarang kita ke Matius. Di mana ya, saya agak lupa. Inilah sisa Yesus. Nah, orang-orang Majus dari timur. Nah, kelahirannya. Oh, ini penyingkirannya. Bentar, ini Matius ya. Di Matius dikatakan begini nih, bro. Nah, kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu ibunya Maria, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Berarti pada saat tunangan itu udah mengandung. Berarti ini mengandung duluan baru tunangan. Menurut Matius. Oke, mengandung dari mana dulu? Mengandung dari? Ya saya nggak peduli dari mana, yang jelas iya, mengandung. Oke, mengandung dari Roh gitu, Kudus ya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bukan sebelum istri, sebelum tunangan. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kamu jangan membantah kitab Ibunya sendiri. Bertunangan dengan Yusuf, betul ya? Tapi belum hidup sebagai suami istri. Bentar, saya yang baca. Jangan diplesetin. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, pada waktu bertunangan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Berarti sebelum tunangan sudah hamil. Ya kan? Setuju? Sepakat? Loh, kamu bagaimana sih menganalisa kalimat pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf? Satu kalimat Yusuf. Itu karena itu koma bukan titik. Ya, koma terus. Satu kalimat itu. Satu kalimat mengandung terus, dari Roh Kudus. Ternyata mengandung dari Roh Kudus. Pada waktu bertunangan sudah bertunangan. Pada waktu bertunangan sudah hamil. Berarti hamil duluan bertunangan kan? Loh, sudah bertunangan mereka. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sudah bertunangan. Ternyata ia mengandung. Berarti kan pada saat tunangan sudah mengandung atau belum? Pada saat tunangannya. Kita intinya. Jadi gini ya, dalam perkawinan orang Yahudi ada masa antara tunangan dengan masuk ke jenjang perkawinan. Saya nggak bilang pernikahan, saya bilang tunangannya. Saya nggak bilang pernikahan. Saya bilang tunangannya. Saya bisa jelaskan. Saya bilang tunangannya. Saya bisa jelaskan. Ya, saya duluan yang jelaskan. Pada bagaimana bro? Bro, sebentar. Gini, kamu bertanya atau tunangan, kamu bertanya atau saya menanya dengan menjelaskan. Nggak bisa dong. Karena kamu nggak paham dengan pertanyaan saya. Sekarang saya tanya gini. Pada saat tunangan, Erben, saya tanya kamu. Pada saat tunangan sudah hamil atau belum? Pada saat prosesi tunangan, hamil atau belum? Oke, sekarang kita bahas dulu perkawinan Yahudi. Jadi saya nggak bilang perkawinan, saya bilang pertunangan. Saya bilang pertunangan. Oke, kita bahas pertunangan. Oke, kita bahas pertunangan Yahudi. Ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Pertunangan orang Yahudi masuk kepada perkawinan orang Yahudi itu butuh waktu. Jadi di antara pertunangan sampai dengan waktunya nanti perkawinan, pada masa itulah dia mengalami kehamilan itu. Dan kehamilan itu dari Roh Kudus. Itu maksudnya di situ. Karena pertunangan itu bukan tunangan langsung, bukan. Jenjang antara diawali tunangan sampai dengan nanti perkawinan itu ada waktu. Kalau orang Batak namanya ini kalau di bentar dulu. Kalau di orang Batak ini mirip dengan mertupol. Kalau di orang Jawa ini seperti kayak lamaran, tunangan. Saya pernah menghadiri orang Jawa di sini. Di tempat saya, mereka mau kawin, tapi sudah dibawa makan bersama, saya ikut makan waktu itu. Ada Pak Kiai yang mempersatukan mereka di situ, tapi itu untuk masuk ke perkawinan, itu butuh waktu, seperti itulah maksudnya bro. Gitu. Oke, di mana lagi? Oke, jadi di Matius, hamil dulu baru tunangan. Bukan. Pada saat tunangan sudah hamil. Berarti pada saat tunangan udah hamil. Masa tunangan itu butuh beberapa lama waktu. Kalau orang Batak bisa 2 minggu atau 1 minggu. Jadi selama
di masa jenjang masa tunangan itu Udah, aku ngomong sampai kepada perkawinannya, disitulah dia hamil. Bukan detik tunangannya ya, tapi di masa waktu tunangan itulah. Hmm. Karena masa tunangan itu kan ada jenjang waktunya bro untuk masuk ke perkawinan. Pernikahan ya. Beda perkawinan dengan pernikahan bro. Beda Kristen perkawinan itu dengan pernikahan bro. beda. Kalau ayam kawin, kalau manusia nikah bro. Bukan, dalam konteks bahasa Arab nukah itu itu hubungan seks. Kalau Kristen Enggak, perkawinan nikah, itu bukan. Oh, kamu ngarang. Oh. Berhubungan seks dalam bahasa Arab itu apa namanya itu junub. Oke, jadi jima bisa jima. Kalau junub itu nikah itu dari kata itu. Enggak. Etimologi Nikah dari kata junub gimana? Karena bahasa Iya. Arab itu punya 3 akar fa'ala. Nakaha, janaba, jamaah, begitu. Jadi jima itu berasal kata jamaah, bersatu. Ya, karena aku pernah baca data, mungkin data saya beda dengan datamu ya. Ya, kamu tahu bahasa Arab apa enggak? Menjelaskan bahasa Arab dari tadi ngomong. Oke. Bro, Ini ada aku baca, ajarin. lihat. Etimologi pernikahan adalah bentuk kata benda dari kata dasar nikah. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nikah. Bahasa Arab itu yang berarti perjanjian perkawinan. Berikut katanya berasal dari kata dalam Arab itu bahasa Arab yang berarti persetubuhan, betul kan? Persetubuhan dalam bahasa Arab disebut jima. Oke, jadi itu hubungannya. Bukan nikah. Oke, saya baca ini ada. Jima itu zina namanya. Oke, jadi saya baca data bro. Mungkin data ini beda dengan yang bro punya ya, itu data aja. ente dari Sofiatul. Bukan, ini Wikipedia ada kok bro. Oke. Jangan sigi-sigi Sofiatul. Ini antara aku dan kau. Oke. Lupakanlah. Kita ke Lukas ya. Nah, Lukas pasal 1 ayat 26. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan. Berarti tunangan dulu. Dia udah bertunangan kan? Ya, kepada seorang wanita yang bertunangan. Jadi udah tunangan, didatangi malaikat. Nah, ini saya baca lagi. Jangan dipotong, saya baca. Sama, bro. Bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Iya, betul, sama ayat itu. Iya, betul emang karena saya membaca apa adanya. Iya, betul. Maria terkejut mendengar perkata itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31, sesungguhnya engkau akan mengandung. Belum terjadi. Iya, betul. Akan. Udah tunangan baru dikatakan akan mengandung. Sedangkan tadi yang di dalam Matius tahu apa? Ternyata berarti sudah terjadi. Nah, ini gimana? Kalau ayo. Oke. Silakan. Di atas angin saya nih. Jadi gini, atur mungkin irama jantung, Erwin. Bukan. Irama jantung. Analisa membacamu dengan saya berbeda, bro. Karena saya terbiasa menganalisa kalimat dalam konteks. Kalau kamu mungkin kamu terbiasa membaca tapi nggak mengerti itu. Kenapa? Karena di dalam Matius dan Lukas sama kok. Bahwa pada waktu itu memang Maria sudah bertunangan. Dalam keadaan sudah bertunangan. Dan saat dia bertunangan itu posisinya, disitulah dia hamil. Itu dua kalimat itu. Hamil. Iya hamil. Nah, jadi apa? Dia tuh hamil sebelum tunangan. Sedangkan di sini tunangan dulu baru datangi malaikat. Kau akan hamil katanya. Sekarang saya kasih tahu sama bro. Ya. Contoh. Bentar. Kita buat kalimatnya gini. Dengarkan yang saya jelaskan. Ya, masa antara pertunangan dengan perkawinannya itu bisa 1 minggu. Saya nggak bilang perkawinan. Kalau bilang pertunangan. Contoh ya. Lukas menceritakan itu berbicara bahwa Maria akan hamil. Sedangkan Matius berbicara Maria itu sedang hamil. Posisinya sama-sama dalam keadaan tunangan. Cuman Lukas menceritakan akan hamilnya. Bukan dia belum hamil. Kalau Matius hamil dulu baru tunangan. Berarti kamu salah membaca. Coba baca lagi. Kita kembali ke Matius atau masih tetap di Lukas? Saya kasih kamu gambarannya. Satu saya langsung kembali ke ayat. Hamil. Dengar. Saya langsung kembali ke ayat. Iya, silakan tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Ini Lukas. Lukas tunangan dulu baru hamil. Enggak tunangan dulu. Akan itu future tense. Waktu akan datang.
Nah, sekarang kita ke Matius lagi. Barangkali kau tidak nyimak tadi. Kita kembali ke Matius. Kita kembali ke Matius, bro. Atur irama jantung. Kita kembali ke Matius. Tak. Matius. Apa yang dikatakan oleh Matius? Apakah RBN akan membantah Matius? Pada waktu Maria ibunya, pada waktu Maria kelahiran ibunya, Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Seperti berikut ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, komanya saya sebutin nih biar kau nggak bilang saya memanipulasi. Saya bicara dari awal ya. 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Titik 2. Ya. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, artinya apa? Pada saat bertunangan, ternyata dia mengandung. Berarti kan sebelum tunangan sudah mengandung duluan. Ya, bingung ya? Coba saya kasih tahu sama kamu ya. Pada waktu Maria ibunya, kapan dia? Berapa lama waktu bertunangannya? Saya nggak tahu. Berapa lama. Itu orang Yahudi kan ada waktu bertunangan. Jadi pada di masa waktu bertunangan itu, contoh ya, contoh. Kalau ibaratnya malam hari ini, malaikat datang sama Maria, dikatakan, engkau akan hamil. Berarti dia hamil setelah malaikat itu datang. Tetapi kalau Matius mengatakan bahwa Maria itu hamil pada waktu bertunangan, itu tidak dikasih tahu apakah besok, tetapi posisinya di situ, Maria itu sudah tunangan. Dan di dalam posisi tunangan itulah itu dia hamil. Bukan. Ya, menurut dua-duanya itu. Enggak. Kalau menurut Matius, pada saat Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Berarti sebelum tunangan sudah hamil. Orang kalau mengandung itu ketahuan dulu belum ada apa namanya kamu tuh USG. Jadi tuh jendol duluan. Dulu belum ada USG loh, bro. Orang tahunya hamil dari mana? Kalau jendol perutnya. Kalau zaman sekarang bro, cara membacanya tidak sama dengan saya. Ya iya, karena kamu memplesetkan. Saya membaca apa adanya, kamu memplesetkan. Makanya beda. Saya nggak ada plesetkan. Saya kan udah jelaskan. Ternyata gini ya, gini. Pada saat saya menghadiri teman saya, ya kan? Ternyata ia sedang makan. Apakah dia makan dulu setelah saya datang atau dia makan sesudah saya datang? Saya tanya ente. Ternyata itu dalam bahasa Indonesia untuk membuktikan apa? Pada saat saya berkunjung ke rumahnya Erben, ternyata Erben sedang berak. Nah, bedakan dengan begini. Saya datang menemui Erben dan Erben berkata saya akan berak. Bedakan waktunya, bro. Sederhana contoh dari saya. Coba kamu tunjukkan lagi analisa dulu ayat 18. Berartinya kamu salah membaca. Ayat 18 di mana? Di Matius atau di mana? Coba Matius 1 ayat 18. Kalau saya salah membaca, kamu yang baca, bro. Ya, kamu baca, bro. Baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Dikata seperti berikut itu gimana? Ada titik 2 kan? Ya, ini berarti kan intinya. Jadi itu menjelaskan, ini intinya. Dengarkan. Ini inti penjelasannya. Jadi dengarkan. dia menceritakan bukan lagi tentang proses bagaimana hamilnya, tetapi proses kelahirannya. Kenapa? Karena pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Saya nggak tanya kelahirannya, kalau kelahirannya sama-sama melahirkan, bro. Loh, lihat dong kalimat awalnya. Kecuali, dengarin. Kecuali kalau di sini dibuat kehamilan Maria adalah seperti berikut. Tapi di sini kan yang mau ditegaskan itu kan kelahiran. Jadi kalau bro lihat ini kan induk kalimat ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Titik 2. Baru diterangkan. Pada waktu kan. Kenapa tidak disebutkan harinya atau bulannya, tapi hanya dikasih tahu dalam kondisi bertunangan. Loh, kenapa? Karena yang mau diterangkan itu kelahirannya. Berarti bro, saya bukan. Saya sedang bertanya samamu.
Jadi gini. Kalau Nabi Muhammad jelas lahirnya di Loh. hari Senin. Nah, jelas. Jelas itu. Nabi Kalau orang yang Muhammad jelas kemarin itu lahirannya pun kemarin jelas. kemarin kami bahas Nabi Muhammad lahir itu berapa tahun setelah ayahnya meninggal itu, Bro, dan ada fatwanya juga itu. Bukan berapa tahun, pada saat Iya. beliau di dalam kandungan ibunya berusia 6 bulan, ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat. Gini aja. Nanti kamu kalau memang kamu punya data, kau siapkan waktu kita bahas khusus itu. Boleh. Itu aja. Kemarin kami baru bahas itu, Bro, data-datanya. Ada videonya. Jangan belok. Bahkan ada satu negara sekarang yang mengatakan bahwa sperma itu bisa tinggal di dalam rahim wanita selama 3 tahun. Ada fatwanya, aku nonton pernah. Terserah nanti kita. Tapi nggak usah lah jauh-jauh kali ke sana, nanti terlalu berat. Terlalu berat nanti. Setahu saya sperma itu kalau tidak segera berbuah dengan sel telur, dia akan mati. Oh iya, berarti kamu menyangkali fatwa itu aja. Nanti kita panggil dokter. Oke, nanti iya. Artinya berarti gini, saya justru mendukung kamu. Tapi saya dukung kamu untuk jujur gitu loh. Bukan, saya justru jujur. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Kapan si Muhammad lahir, siapa nama ayahnya, siapa nama aslinya. Kalau kamu mau nanti saya siapkan materi. Oke ya. Jadi, Bro, di dalam Matius 1 ayat 18 itu di situ memang butuh kejelian membaca ya, karena di situ kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, titik 2. Jadi dia fokus untuk menjelaskan tentang bagaimana Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan memang di Maria hamil saat keadaan dia bertunangan. Dan dia masih perawan. Itu yang mau ditegaskan di situ. Jadi Yesus salah satu-satunya. Gini. Pendapat Matius, Erben, kau hormati saya bicara. Ya. Saya tidak mempermasalahkan pendapat Matius dengan Lukas yang tidak ada perbedaan. Matius dan Lukas mengatakan sama-sama Yesus dilahirkan dari Maria dalam keadaan perawan. Saya nggak masalah. Iya, yang saya bagus. masalahkan kenapa Matius mengatakan ibunya hamil sebelum tunangan, Lukas mengatakan setelah tunangan. Loh, mana dikatakan sebelum tunangan, gimana sih? Pada saat Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Makanya saya menanyakan. Pada saat saya berkunjung ke rumah Erben, ternyata Erben sedang berak. Berarti kan kau berak dulu baru saya datang ke rumah. Beda Sekarang dengan gini, begini, pada saat Indra Mose datang ke rumah Erben mengatakan saya sekarang saya tanya sama kau. Kalau saya berak itu hanya butuh waktu 5 menit. Kalau mengandung itu butuh waktu 9 bulan. Dengarkan. Oke. Tapi pada saat saya datang itu kamu sedang berak atau akan berak? Sekarang gini. Saya tanya kamu ketika datang ke rumah saya, kamu melihat istri saya sedang hamil. Oke? Oke. Terus berarti telah hamil. Kalau kamu datang ke rumah saya, istri saya belum hamil. Berarti tetap bahwa kamu akan mengatakan istri saya akan hamil, kan, betul? Tapi ya, sudah, tapi, kan beda waktu, bro. Tapi statusnya, statusnya di situ sudah istri saya, kan? Iya, sudah istri ente. Udah. Nah, masalahnya lagi Maria ini baru tunangan, bro, belum istri. Ya udah. Bro. Statusnya tetap sudah tunangan. Tetapi satu berbicara akan hamil. Dan kedua sedang hamil. Satu akan hamil. Yang satu sedang hamil. Sama seperti tadi kau datang ke rumah saya, satu saat istri saya belum hamil, satu saat istri saya sudah hamil. Artinya di situ saya sudah punya istri, tetapi dalam keadaan yang pertama kondisi belum hamil, akan hamil dia. Satu dalam kondisi hamil. Jadi itu aja. Jadi itu masalahnya di situ. Kalau kau bikin berak itu kan 5 menit. Sekarang gini, tapi kalau hamil itu yang saya perkarakan pada Maria adalah perkara saya pikir udah jelas bro. Gini bro. Saya menikah dengan istrimu. Iya, kalau kau merasa bahwa kau benar, kau nikmatilah itu. Tetapi apa yang saya jelaskan itu sudah jelas. Oke ya. Awas ada bokep, awas. Bukan. Ada bokep, awas. Nah, sekarang gini Ben, ada masalah yang sebenarnya ngapain aku ngeyel? Aku udah jelaskan kok. Kau udah ngerti kan? Kehamilannya beda Ben. Manusia itu kan dikandung dalam ibunya kan 9 bulan Ben. Iya. Kalau waktu kehamilannya beda, berarti tanda tanya juga kalau Tuhanmu lahir di 25 Desember. Berarti bisa jadi menurut Matius 25.
menurut si Lukas 31 bisa jadi Ben, karena beda waktu Ben. Ini juga sebenarnya harus tanggung jawabnya Allah SWT, karena Allah SWT kan menurunkan sebentar. Tuh, kenapa? Karena Allah SWT kan menurunkan wahyu yang sempurna. Seharusnya hal itu harus disempurnakan oleh wahyu dari yang sempurna itu. Makanya jadi sebenarnya itu, ketika kamu gini ya, ketika gini, ketika kalian dengar, Usatiklo 5 bayana yadai untuk mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya, untuk mengkoreksi. Kamu terima kasih sama Quran. Bentar. Jadi, kalau memang Al-Quran datang untuk mengoreksi kitab-kitab, kalau bentar, kamu di sini menggali kuburmu. Kalau memang Quran datang, dengarkan ya. Kalimat saya ini akan membuat kamu terguncang, dengarkan aja. Kalau memang Quran datang, dengarin. Kalau Quran memang datang, bentar dulu dong. Kalau Quran memang datang untuk mengoreksi kitab-kitab terdahulu, maka pertanyaan saya, mengapa di dalam ayat Quran yang sama juga Allahmu mengatakan bahwa di dalam kitab Taurat dan Injil ada petunjuk. Bahkan disuruh kalian bertanya, yang betul yang mana sih kalian? Bang Indra jangan lari ke situ. Segitu pelimpannya kah sang pemberi wahyu itu, jika di satu sisi dikoreksi, di satu sisi dikatakan ada kebenaran. Berusaha untuk ini mah dewa ini. Kehamilan. Fokus kehamilan tadi Bang Indra, fokus. Tampilkan. Saya sudah katakan, berarti kalian nggak memiliki kemampuan untuk menganalisa kalimat. Aku heran juga lihat kalian. Betul, kalian nggak bisa menganalisa Matius pasal 1 itu. Matius pasal 1 itu ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, titik 2. Pada waktu ibunya. Oke, kelahiran. Jadi gini, makanya sebentar. Kalian itu gini ya kawan-kawan, gini ya kawan-kawan. Kalau kalian mau diskusi menganalisa kalimat, pahami dulu ada namanya kalimat deduktif dengan kalimat induktif. Kalau ini kalian nggak bisa pahami, induktif itu apa? Jangan sampai kamu bawa itu nggak tahu maknanya. Silakan. Gak usah aku jelaskan. Kalian belajar aja lah sama guru bahasa Indonesia lagi ya. Ya, oke. Jadi sudah jelas. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kemudian bagaimana kelahirannya? Itulah yang terangkan. Makanya di situ ada titik 2. Berarti kalian nggak paham dong. Arti kata titik 2 itu. Oke, kalian mengerti nggak? Arti tanda titik 2. Gua taunya koma tadi. Titik 2 nggak tahu Ben. Koma taunya. Tampilkan lagi ayatnya Bang Indra. Aduh, kalian gimana sih? Oke, ini. Oke, lihat ya. Ini. Terima kasih hiburannya. Oke, nih lihat. Ini saya kasih tahu ya. Tanda titik 2 dipakai pada akhir satu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Jadi yang mau dijelaskan di sini apa? Kelahiran daripada Yesus, makanya ada kata titik 2. Ini lihat ini, saya sudah tunjukkan sama kalian. Belajar gratis kalian, makanya aku bilang tadi, aku kasihan lihat kalian kalau sampai saya ajari kalian kayak anak SD bro, betul. Iya. Kenapa? Ini lihat ini, kata tanda titik 2 loh. Itu dipakai pada akhir satu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Iya, masa penjelasannya Indra Mose? Berarti Indra paham. Mose kamu nggak memahami tanda baca. Ini dong, kalau kamu artikan kata-kata saya Ben, ada 2 kata yang saya akan sebutkan ke kamu. Ini dulu saya tanya sama kau. Udah ngerti arti tanda titik 2? Dengan saya sedang makan sama nggak? Saya akan makan dengan saya sedang makan sama nggak? Enggak, kita tidak bahas begitu. Yang kita bahas kalimat yang kau tunjukkan tadi. Ini kalian gimana sih? Aku heran lihat kalian. Nalar kalian itu kok saya segitu. Justru yang heran saya akan berdoa seperti doanya Nabi Musa. Qala ini a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang. Loh, kalian nggak ngerti titik 2. Gimana kalian mau diskusi sama saya? Kita tidak bahas titik 2 dari awal. Kalau kalian tidak bisa memahami tanda baca, maka bagaimana kalian mau diskusi lagi dengan saya? Justru kalau lu nggak ngerti yang dipermasalahkan sama Bang Indra, gimana lu mau diskusi Ben?
Ya kan? Kita tidak Oke, mempermasalahkan aduh. titik 2, titik 3, titik 100. Enggak, dari awal juga. Aduh, aku Mas kasih Indra Oke, dari ini awal aja itu udah nggak mengandung. kondusif ya, Erben nggak mau jujur, jadi saya serahkan ke netizen aja untuk menilai ya. Silakan, Ya Bang. udah, Benar. netizen Benar. silakan Ya, kalian nilai sendiri iya. bagaimana saya menjelaskan arti tanda titik dua. Bila Hmm. penting kalian belajar dari ahli bahasa Indonesia. Kenapa di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dibuat kalimatnya begini? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut titik dua. Artinya di situ ada yang mau dijelaskan tentang kelahiran itu. Jadi tidak mau dijelaskan di situ tentang proses kelahirannya, apa? Proses hamilnya, tapi kelahirannya. Makanya di sini penitik belertannya tentang kelahiran. Ada di situ tanda titik dua. Si Kingpin ini mana si Kingpin? Kingpin, kau kan seorang dosen, kau ajari dulu kawan-kawan ini. Betul nggak arti tanda titik dua yang saya tunjukkan tadi? Kalau kamu juga seorang dosen sama dengan Indra Moses, saya katakan kamu Jadi bisa di jadi. situ artinya maksud lu belum hamil gitu di Lukas tuh. Berarti kalian nggak pahami penjelasan saya tadi. Enggak, Di lu Lukas langsung kan, kasih kesimpulan singkat aja. oke, Kita lucu loh Bang Kores. Kita bentar. mempermasalahkan soal setelah mengandung, sebelum mengandung. Dia bahas Oke, titik 2. Ini urgensinya konteksnya, apa titik 2? dengarin, konteksnya di dalam Injil Lukas itu berkisah tentang malaikat datang menjumpai Maria dan malaikat itu ngomong, kau akan hamil. Artinya pada saat itu dia belum hamil, tetapi Belum. sudah kondisi tunangan. Belum. Sedangkan yang di Injil Matius ini fokusnya kepada kelahiran. Loh, kalian lihat judulnya dong. Kelahiran Erwin. Yesus Kristus adalah seperti Lihat berikut titik dua. kata-katanya Erwin, lihat Ya kata-katanya. Tuhan. Coba tampilkan lagi, Bang Indra, tampilkan lagi. Oke, saya Supaya kasih nih, kebuka. lihat ya. Aku Jadi lelah, Bang. Aku lelah. kalian kok nggak bisa menganalisa kata? Aduh, Iya benar. aduh Tuhan, kalian ini gimana sih? Berarti kalau yang di Lukas belum nikah gitu maksudnya ya? Sudah tunangan tapi belum Intinya kawin. bukan dinikah. Oh. Intinya gini, Bang Sayar. Oke. Nanti Bang Sayar pelajari sendiri ya. Kalau di Matius itu hamil dulu baru tunangan. Kalau di Lukas tunangan ini dulu baru kalian malaikat, itu baru nanti kau akan hamil gitu. ini Oh. apa kok dicabut hostnya ya? Takut kirim Jangan bokep dicabut, soalnya. kasih Loh. lagi. Loh, Kasih kalian lah ya. itu udah aku itu orangnya bisa dipegang loh kata-kata aku. Udah aku Lah, bilang takutnya ya kita aja, ngejaga kayak. doang Ben. Aku Kejadian nggak kemarin. seperti kalian. Aku nggak seperti Ya kan? kalian. Jujur aja aku nggak seperti kalian. Seperti kita seperti apa Ben kita itu? Iya. Ben? Ya, seperti apa? Oke. Aku nggak seperti kalian. Iya seperti kalian. Kasih itu aja seperti itunya bagaimana? supaya betah dia di sini. Aku mau share screen. Emang nggak sama, Aku mau share screen, lihat ya. Aku share screen. Jadi supaya Boleh. kita analisa katanya dong, lihat ya. Ya, Coba kalian baca di sini. Kelahiran Ini yang mana? Ini yang Yesus Matius ya. Kristus, iya, adalah seperti berikut. Di sini ada titik dua. Jadi bagaimana kelahiran Yesus itu? Itulah yang diterangkan di kalimat berikutnya. Pada waktu Dan Maria itu- ibunya bertunangan. Dengar dulu. Berarti sudah mengandung. Fokusnya, jadi gini, makanya kalian harus pahami dulu arti tanda titik dua. Tanda titik Oh. dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Jadi ini adalah kalimat lengkap dan inilah pemerinciannya. Tetapi yang mau ditegaskan di sini adalah kelahiran. Jadi kalau Iya. kalian nggak bisa memahami kalimat ini lagi, menurut saya kalian terlalu dangkal memahami kalimat. Jadi gini Bang Nah, Kores, pernyataan ini lengkapnya kita Maria itu permasalahkan- hamil Yesus ketika sudah bertunangan. Kalau di Matius, kalau di Lukas. Sudah bertunangan tetapi dalam konteks akan hamil. Ternyata ia mengandung Roh Kudus, Bre. Bukan mengandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Kalian kok salah nyusahin bahas. diri nih. Ini dia Enggak, nyusahin diri. saya tidak susah. Tampilkan Justru Matiusnya. aku gini ya. Bang Kores, tampilkan Kalau Matiusnya, masih Bang Indra tadi. gini. Jujur bisa lebih mudah. Tampilkan. Bukan, kalau masih begini analisa kalian memahami kalimat. Saya mau maaf kata ya, memalukan. Memalukan. Jadi betul. maksudnya tuh Justru, Ben. belum mengandung itu tuh. Sudah di situ di Lukas sudah mengandung. Udah Indra Mose gimana Sudah bro? mengandung. Masih lanjut Indra Mose? Masih. Enggak, ayat Indra itu. Mose dulu, Saya Indra sudah Mose. selesai, saya selesai. Sudah selesai ya. Oke, terima kasih bro Indra Mose ya. Terus, bro. Oke, Ya. kita mungkin ada lagi yang mau diskusi dengan topik yang lain.
Boleh itu Enggak, kan kalau di, saya cuma di statement Lukas ya. 1, di Lukas tadi Udah, kan udah. ada Yang ada tadi itu titik saya dua. sudah jelaskan. Saya sudah Ada titik jelaskan. 2. Kenapa di Teman-teman. dalam ayat tidak ada titik 2? Kita bahas titik 2 aja sekarang mendingan. Gimana Ben? Jadi gini ya, saya kalau masih nalar kalian cara membacanya seperti itu, saya pikir kalian harus banyak dulu belajar. Itu aja. Iya, iya. Jadi Kita kawan-kawan bahas di dalam Matius 1 ayat 1. ini gini. Di dalam Bentar, Kalian Matius. Ben, bentar, Bang Dewa, maaf, saya Ya. potong. jadi gini, belajar kalian nanti. Saya closing, Ben. Ya closing lah, closing ya. Silakan aku pun closing. Jadi gini, Ben. Kalau kamu masih meragukan dengan bahasa Indonesia yang ternyata seperti itu, kau lihat bahasa Inggris. Now, the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his titik dua mother kan? Mary was Titik dua espoused kan? to Joseph, before they came together, she was found. Dia telah. Apa lagi? Jadi kalian Telah, gini, itu telah mengandung. kalian Oh, si ngerti Erben ini nggak? kabur ke kalimat pertama sebelum titik 2 ya, larinya ke situ dia tuh ya. Iya, Erben yang makanya- dibahas setelah titik 2. Jadi Sekarang gini, Bang, makanya kalau saya ketemu bilang kalau Bang, kalian gini. nggak bisa menganalisa kalimat dan tanda baca yang digunakan di situ, Makanya saya maka ambil menurut saya kalian ini terlalu dangkal dalam Inggris. memahami, menganalisa. Ya udah, diajarin lah. Dangkal banget. Coba Erben itu pengertian sintak. Bentar, Itu apa sih? Bang Pimpin, bentar. Enggak, dia mau ngajarin katanya. Ini bentar, Bang Pimpin, bentar. Kita mau lihat di ini ya, kita mau lihat di Lukas. Bahasa Inggrisnya seperti apa? Bentar ya, mana ya? Kepada seorang perawan namanya Yusuf. Perawan itu Maria. Ketika masuk, terkejut, kata malaikat itu jangan takut. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah ini kan jelas. Sekarang kita lihat Iya. bahasa Inggrisnya, Ben. Kita ambil bahasa pembanding, Ben. Kalau di And Lukas behold- sudah tunangan atau sebelum tunangan ini? Shall akan Dua-duanya dalam kondisi tunangan. Tetapi yang satu menceritakan saat hendak hamil. Yang kedua, yang Matius menceritakan sudah tunangan tapi dalam kondisi hamil. Nah, berarti kan hamil dulu baru tunangan itu gimana sih? Berarti kalian nggak memahami dong, nggak memahami. Enggak, yang Jadi kalau sebenarnya dilihat bukan gini ya, mengandung, kalau tetapi titik dilihat duanya gini. Yang Kalau dipermasalahkan dilihat titik dua, Ben, ya, dari Ben. Betul, kalau Ben, titik dilihat dua yang dari dipermasalahkan, ya. peristiwa, gini Di ya, dalam kalau Lukas dilihat dari ada peristiwa, titik dua. maka Di dalam- peristiwa di dalam Matius Lukas ya ada titik itu dua. lebih Jadi dulu itu yang dipermasalahkan. daripada peristiwa di dalam Matius. Kalau konteks ceritanya, Jadi ini karena titik di dua yang Maria dipermasalahkan, di Bang Gores. Lukas Maaf ya, itu Bang Gores ya. dia hendak hamil, akan Ya. hamil kan. Ah, Tetapi di dalam Matius itu sudah hamil dia. Itulah. Kena di situ. Benar itu, Loh, Ben. mana yang kena? Aku Iya, benar itu. jadi gini Jadi ya, bertentangan, narasi kalian bertentangan. apa? Cara kalian memahami kalimat ini kok jadi sejauh di Lukas itu? sama Matius itu sama-sama sudah bertunangan kan, tapi Sama-sama hamilnya sudah kalau di bertunangan. Lukas, Di Lukas itu akan, itu akan, di Lukas itu Kok akan akan bertunangan. bukan, sudah hamil. sudah bertunangan. Di Lukas. Dua-duanya posisinya sudah bertunangan. Oke, Buka lagi, kalau Bang, yang di Bang Indra. Lukas, Buka lagi, Kores. Di, Buka lagi, cuma buka lagi. bedanya di Lukas, Lukas itu ini. akan hamil. Di Lukas akan hamil. Tetapi di Matius itu dalam keadaan sudah hamil dia diceritakannya. oh bedanya di situ berarti. Iya, itu aja bedanya. Yang Dan kita bahas bedanya- apa Oke, tadi? Titik saya dua, pikir titik sudah dua. jelas ya. Ya, titik Enggak, dua enggak yang jelas. dibahas. Ya kalau nggak jelas lagi kayak gini aku ngajar sama kalian ya. Nanti kita Soalnya bahas kembali- di sini aja. Kembali bahas di lagi sini kalian aja. dulu Ayat jadi itu bagus. SMP ah. Nanti bahas aja, Iya, bahas. kita kembali bahas. lagi kalian jadi Nggak apa-apa, SMP nunggu- kalau nunggu kalau nggak. Erben keluar. Dampaknya berarti Saya- apa saya- ini kalau saya misalnya tidak punya- sebelum tunangan ini ya. udah hamil? Saya tidak punya kemampuan lagi untuk menjelaskan lebih sederhana lagi kepada kalian tentang analisa kata demi kata di dalam kalimat Ben. itu. Kalau kalian sudah mentok nggak bisa lagi memahaminya, ya derita kalian lah itu kawan-kawan. Baik, Bang, saya- mungkin ini udah monoton ya, udah terlalu panjang ya, Iya. udah 2 jam Iya. lebih. Kita ganti Oke, tema aja, kita sebentar Bang Indra. Kita Mana ganti 2 judul jam ini? aja. Mana 2 Kita- jam ini? 2 jam. Udah hampir 2 jam. 1 Oke jam lah. setengah lebih. Oke, Ya. silakan. Mungkin Oke, kita Indra, ganti Bentar. tema aja. Oke, Indra Mosea, terima kasih bro. Jadi apapun yang kita Terima kasih telah bicarakan, menghibur, Bang Erben. biarlah Hiburannya, orang yang terima bisa kasih. memikirkan Ya. jawabannya atau Ya, intinya makasih, Bang bahwa Erwan. Ya, ya. Yesus Makasih. itu dikandung oleh perawan dan Ya. datang dari Nah, ini Oke. bentar Bang Eben. Ini boleh nih dipakai Oke. tema nih. Kalau mau langsung lanjut tema itu. apa itu? Udah selesai, saya nggak mau sama orang yang Itu dua-duanya udah sepakat itu Islam Kristen kalau Maryam atau Maria
Iya. Apa Allah namanya? itu nggak ada Oh, perbedaan. lahir dari Ngapain perawan. berdebatin? Ini aku tuh pengen yang ini loh, moralitas tadi loh. Katanya mau bahas Cuma moralitas. gini, saya dengan Erben udah selesai. Cuman saya akan menjabarkan kepada rekan-rekan supaya tidak menyesatkan. Jadi begini Bang Slayer, mungkin Bang Slayer belum paham bahwa menurut Lukas, ini Erben gak usah ikut campur karena udah selesai antara kita. Ini saya mau jelaskan ke teman saya. Oh, jangan gitu dong. Aku jelaskan juga lah nanti. Ya, Nggak apa-apa lah. Kalau misalnya mau saling Oke. masih menjelaskan lanjut Oke, aja, oke. gas. Saya menjelaskan ke Bang Slayer. Bang Slayer belum paham. Jadi Ya, gini Bang coba. Slayer. Gua netral ya. Ismaili, dengarkan kepada saya. Look at me. Jadi menurut Lukas, tunangan dulu baru hamil. Menurut Lukas. Kita lihat di sini. Dalam bulan yang ke-6, lihat ke layar Bang Slayer. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Sudah bertunangan ya. Tunangan dulu, belum hamil kan? Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung." Jadi tunangan dulu baru Ngandung. kan? Nah, kita lihat apakah ini terjemahan ini salah. Kita lihat bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. "And behold, thou shalt conceive in thy womb." Sesungguhnya kau akan mengandung di dalam perutmu. Ya kan? Shall akan. Ya kan? Shall. Screenshot Bang Sayer. Shall akan. Nah, sekarang kita kembali ke Matius. Kita ke Matius ya teman-teman semuanya. Kita ke Matius. Matius. Mana Matius? Oh iya ada nih. Matius 1. Nah, inilah silsilah Yesus Kristus anak Abraham. Oh bukan ini, di bawah. Nah ini Bang Sayer, kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, jadi apa? Pada saat bertunangan ternyata ia mengandung. Berarti kan ternyata itu kan dalam bahasa Indonesia untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya kan? Pada saat aku sedang cinta-cintanya kepada pacarku, ternyata dia menyelingkuhiku di belakang. Berarti kan, di belakang itu dia menyelingkuhi saya. Jadi waktu yang lampau. Nah, sekarang kita, Bang, itu kan menurut bahasa Indonesia. Kita lihat bahasa Inggris, Bang Slayer. Nih, bahasa Inggrisnya. Kalau yang Matius hamil dulu baru tunangan gitu. Nih, sekarang saya baca ya, Bang Slayer, bahasa Inggrisnya ya. Nih, now the birth of Jesus Christ is on this wise. Sekarang kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. When as his mother Mary was espoused to Joseph, ketika ibunya Mary bertunangan dengan Yosef, before they came together, sebelum mereka menikah, she was found with child of the Holy Ghost. Dia sedang mengandung dari seorang anak daripada Holy Ghost. Jadi dia mengandung was, ini ada was. Bisa bedakan nggak sih bahasa Inggris was dengan shall? Sama apa enggak? Oh iya. Jadi kalau Matius mah hamil dulu baru tunangan, Ben. Gitu, Ben. Hamil dulu baru. Nah, sekarang kan gini, masalahnya mana? Masalahnya adalah apakah benar-benar Yesus lahir 25 Desember? Kalau lahir 25 Desember itu menurut siapa? Menurut Matius yang hamil sebelum tunangan atau hamil setelah tunangan, berarti harusnya bukan 25 dong, di atasnya itu. Iya kan? Bener nggak? Nanti ada masalah juga di hari kelahirannya gitu. Makanya ada salah satu sekte yang merayakannya di bulan Januari kelahirannya. Saya buat penjelasan dari saya ya, dan ini penutup ya. Saya share screen dong supaya saya bisa tunjukkan ayat. Boleh. Oke, saya share screen aja. Emang zina ya jatuhnya kalau di hamil dulu baru aku tunangan nggak bisa. Atau gimana? Oke, tar. Oke ya, jadi ini kalau kita mau lihat di dalam Lukas ya, coba kita lihat ayat ini ya. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Jadi Gabriel ini disuruh untuk memberitahukan kepada Maria yang sedang bertunangan bahwa dia akan hamil. Di sini. Jadi kisahnya di dalam ayat 26 ini tidak disebutkan di dalam Matius lagi. Tetapi di dalam Matius itu kelanjutan dari sini kalau berdasarkan konteksnya. Karena lu simpulin dulu kalau di Lukas berarti apa? Di sini Maria sudah tunangan dan akan hamil.
kondisinya Ya, sudah tunangan. sama di situ, sama muslim Oke. berarti. Kalau di sini Maria itu sudah hamil dan sudah tunangan. Jadi Oh, ini peristiwa di dalam Lukas lebih dahulu dituliskan di ayat 26 ini dibanding dari Matius. Kenapa? Karena kita lihat ya di dalam kalimat penegasan di sini. Enggak gitu kalimatnya, bingung orang-orang sudah Dengar. tunangan dan sudah hamil. Yang duluan yang mana, hamilnya dulu atau tunangannya dulu? Di sini Kalau di Matius. di Matius ini kan sudah tunangan dan hamil. Tunangannya dulu atau hamilnya dulu yang duluan? Tunangan lah tentunya. Kenapa? Karena ini dengan ini kan sama. Hanya beda konteksnya, tapi beritanya ini kan mengisahkan oknum di frasa yang satu. mana yang lu bilang tunangannya duluan tuh, di frasa yang mana untuk Matius? Kenapa saya katakan? Lihat ini ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, tanda titik 2. Yang mau dijelaskan di dalam kalimat ini adalah penegasan tentang kelahiran. Bukan lagi kepada bagaimana dia hamil. Karena bagaimana dia hamil itu sudah ada di sini. Jadi ini satu peristiwa yang mengisahkan itu yang konteks yang berbeda. Iya, konteksnya itu aja Lukas, berbeda. mana Matiusnya? Ini Matius ini saya tunjukkan. Lihat ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Dijelaskanlah. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Pada waktu itu apa? Waktu bertunangan untuk orang Yahudi itu butuh beberapa hari. Bahkan bisa bulanan. Sebelum masuk kepada ia mengandung Roh Kudus gitu kan ya? Ternyata ia mengandung dari. Dari Roh Kudus. Nah, jadi kalian itu gini ya, teman-teman itu, saya haraplah analisa membaca itu dipertajam, dipermantap supaya diskusinya elok, jangan dipelintir-pelintir. Jadi berarti ini mengandung Roh Kudus dulu baru tunangan kan gitu ya? Tidak ada mengandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus dulu baru tunangan gitu ya? Berarti kalian nggak nyangkap yang saya jelaskan. Udah aku bilang ini kondisi posisinya. Dalam bahasa Inggris, was itu apa sih? Makanya lihat ini. Bang Sayar coba lihat Yunani-nya. Kalian ini kok nggak ngerti? Bentuk lampau atau bentuk akan? Kalian nggak ngerti nih kata tanda titik 2 ini. Saya sudah jelaskan tadi arti tanda titik 2. Saya bilangnya shawl dengan was. Udah, jadi saya gini ya. Saya menjelaskan seperti ini ke guru anak-anak sekolah minggu saya. Mereka langsung ngerti. Tapi kalian berarti levelnya di bawah dari anak sekolah minggu saya. Kalian itu cocoknya jadi bukan sekolah minggu, tapi belajar minum susu. Tunangan dulu baru hamil gitu Matius ya. Lagi sesuanya. Oke, terima kasih kawan-kawannya, diskusi yang enak. Walaupun ada beberapa yang nggak bagus, tapi udah ada kemajuan lah kalian ini. Udah kamu juga ada kemajuan. Udah, lanjut. Saya gimana? Masih ada lagi? Ada gua. Moralitasnya mana? Ayo. Katanya mau moralitas. Oke, kita tutup dulu yang sesi ini ya, Bang Kores. Kita lanjut sesi berikutnya. Ini ada Bang Ginting juga, Bang Erben sebentar. Ada Bang Ginting juga, bisa duet Bang Erben sama Bang Ginting. Di sini ada Gurunda, masih ada Gurunda monitor. Gurunda masih monitor. Kalau kalian mau, kalian aja yang bertanya biar aku jelasin. Sebentar, saya panggil moralitas. Mau gua babat soal moralitasnya Yesus. Oh iya, kalau kau nggak akan mungkin karena kau disandra oleh kitabmu sendiri nanti Kores. Enggak, kita bahas moralitas lah. Lu adu Nabi Muhammad jeleknya gimana, gua bahas Yesus jeleknya gimana gitu. Iya, masalahnya kamu akan menyandra dirimu sendiri. Iya, nggak apa-apa gua menyandra diri dengan Yesus lah bareng. Masalahnya nabimu, Allahmu dan Jibrilmu mengatakan dan para kiaimu banyak bahwa Yesus itu adalah Isa. Kau disandra oleh itu. Nggak boleh. Beda Yesus lu Yunani, tidak berbahasa Ibrani. Ya sekarang tunjukkanlah Yesus yang berbahasa Ibrani. Nggak ada. Isamu pun nggak ada berbahasa Ibrani. Nggak Kau ada. disandra. Jadi gini. Tapi kan anak Israel kalau Nabi Isa mah. Enggak, kalau kau pakai metode kayak gitu, kau maju kena, mundur kena, bertahan tak ya nggak apa-apa, gua mundur kena, maju kena. Yang penting Yesus tidak terbukti berbahasa Ibrani di Perjanjian Baru. Enggak apa-apa. Tapi ada kok perkataan Yesus beda dalam, dengan yang diimani kami. Oke, ada kok perkataan Yesus dalam bahasa Aramaik itu Eli lama sabakthani. Ya itu Aramaiknya juga nyampur sama Ibrani itu. Berikut itu Mazmur lagi, bukan Yesus ngomong sendiri pakai bahasa biasa-biasa. Makanya ayo dong. Tadi awal-awal petang-peteng ngajak moralitas mana yang dari setan. Ini ayo, gua tuh udah pengen.
Kata teman saya, kalau saya sama Kores itu sama saya menurunkan. Ya, Kores sama Kores level. dilucu-lucuin aja, Le. Nah, itu kita lucu-lucuan aja, ayo. Iya. Dong, ayo please. Enggak. Ayo dong, kita bahas Kores itu gini. mana yang dari jin. Bentar. Kamu Aku itu ngomong sama hanya dulu, bentar, kamu itu hanya bisa hujater. Masih kelas Mas Indra, Kores. Mas Indra, Bentar, bisa aku ngomong tampilin sama lagi dulu. nggak bahasa Inggrisnya yang tadi, Mas Indra? Iya. Mas Indra, Ini bahasa Inggrisnya begini, Ginca. Bahasa Inggrisnya gini. coba. Iya, tampilin Ini coba. saya share screen ya. Jadi di dalam Matius pasal 1 ayat 18, now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Dia telah mengandung seorang anak dari Roh Kudus kan, Holy Ghost. Was. Berarti tunangan dulu baru hamil dulu baru tunangan, kan ada kata was. Oh, Betul, kan? bukan. Gini. Perhatiin ya. Jadi gini, kalau di Inggris itu dia tensisnya kan ada sampai 16 tuh. Jadi gini, pada waktu itu tadi Lerben bagus ya jelasin itu. Jadi dia menjelaskan pada waktu itu memang kisah lampau itu kan was itu dipakai itu adalah past tenses dia. Jadi kisah lalu itu maksudnya. Ya, betul. Jadi sementara urutannya, coba perhatiin sering lagi deh, Mas Indra. Sorry Mas Indra. Coba Mas Indra. Bro Ginca. Lagi. Bro Ginca. Bentar. Yang saya pakai tadi itu kan udah metode ngajar sekolah minggu itu kan. Betul. Iya. Makanya mereka kok susah banget pahamnya. Iya, domba mah pasti. Makanya sekolah tuh Jumat supaya gampang dimengerti guru-gurunya. Masalahnya Kores, orang yang sekolah minggu lebih pintar dari sekolah Jumat. Mana ada? Coba lihat dialog sini yang Wi-Fi yang kau gunakan itu orang yang pakai bukan sekolah Jumat. Iya, kami bukan domba sayangnya itu. Iya, memang kau bukan domba, kau kambing kok. Iya betul. Kita manusia. Kata-katanya. Kita dipanggilnya Kristen domba. Mas kok, wahai manusia. Gini, perhatiin. Mas Nindra, yang tadi aja Mas Indra, biar ku jelasin yang tadi aja. Yang tadi aja. Itu kan udah selesai, katanya kamu kan, ya itu kan kisah masa lampau dibilang bos. Nah sekarang begini, before-nya itu, Mas Indra, before-nya itu menerangkan kalimat sebelumnya Mas Indra. Ada koma kan itu kan? Coba perhatiin. Iya, dia expose kan di situ. Dia expose kan di situ kan? To be exposed kan itu maksudnya. Gini Saudara Ginting, kenapa di sini kok pakai akan? Kenapa pakai akan di sini? Oke, good. Ini Lukas ya, bukan yang tadi ya? Ini Lukas ya. Ya. Bahasa Inggrisnya mana coba? Iya, bentar. Nah, ini dalam bulan ke-6 dan seterusnya di sini dikatakan kata kepadanya jangan takut, sesungguhnya engkau akan. Nah, di dalam ayat 1 Lukas 1:31 di sini